Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke tutorial pengoperasian tahap kedua. Sebelumnya kemarin kita sudah mengoperasikan terkait dengan input aplikasi tahap 1, yaitu mulai dari input data kelembagaan sampai dengan paket pekerjaan ya. Nah, kita akan lanjut ke step selanjutnya untuk pengoperasiannya. Kita buka aplikasi seperti biasa. Ini untuk password yaitu Visio 2021. Kemudian ini kemarin yang kita upload sebelumnya. Ini sudah sampai dengan paket pekerjaan, ini sudah kita input. Kemudian kita lanjut ke rencana penggunaan dana. Baik, ini rencana penggunaan dana, kita mulai dari jenis kegiatan, yaitu misalkan operasional, kita mulai dari operasional ya. Kemudian ini operasional, satuannya nggak ada, nggak usah. Kemudian untuk pencairan tahap 1, ini untuk kebutuhan RPD pencairan tahap 1, dimulai dari awal kontrak yaitu tanggal 2 Juni 2021. Kemudian sampai dengan ini perkiraan untuk pemakaian anggaran di 420 juta tahap 1, kita hitung bahwa 2 bulan lah, 2 bulan pemakaian dana, rencana penggunaan dananya Juni, Juli, Agustus, berarti ya Agustus tanggal 2 ya, Agustus tanggal 2. Untuk periodenya ini namanya rencana ya, kita rencanakan saja. Kemudian untuk volume kita ambil setengah aja dulu dari dari 10 juta, berarti 0,5, jadi 5 juta aja kita ambil untuk rencana penggunaan dana tahap 1. Kemudian kita klik save. Oke, ini sudah masuk 5 juta, berarti kurang lagi sekitar 420, berarti 415 juta ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini pastikan kita klik kaca pembesar ini, kemudian kita klik bagian bawah. Ini jangan sampai kalau ini kita klik kemudian kita edit, ini akan tertimpa di kolom yang sama. Baik, kita langsung klik yang bagian bawahnya, kita pilih lagi. Ini tadi operasional ya, kita berarti yang selanjutnya kita pilih jalan. Kemudian untuk uraian pekerjaan perasan beton, ini sudah dipilih, sudah terfilter berdasarkan tadi paket pekerjaan yang sebelumnya kita input. Kemudian pencairan tahap 1 sama, periodenya sama dengan tadi. Kemudian ini kan 400 meter ya, berarti untuk mendapatkan 420 meter berarti kita butuh bantuan daripada Excel ya, untuk menghitung ya, untuk berhitung kembali. Dan 415 berarti dia ini dalam 1 meternya 1.475 ya. 215 juta. Kita cari berapa panjang meter ya, berapa panjang meter sehingga mencapai 415, maaf, 415 juta, kan 70% ya. Kemudian ini untuk harga satuannya per meternya 1.475, 1.475.000. Kemudian untuk mendapatkan meternya kita tinggal membagi 415 ini dibagi 1.475, yaitu ketemu panjang 281 meter, 3559. Ini kita copy ya, kita copy, ini klik kanan, copy, kemudian klik kanan lagi di kolom sebelahnya, ini paste to value. Oke, value, baru kita ambil yang bagian atas ini, kemudian kita blok bagian atas, kemudian kita copy. Setelah itu kita masukkan ke RPD yang ini ya, RPD ini kita blok yang 400 meter ini, kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Nah, ini 415. Nah, jadi total untuk RPD tahap 1 adalah 420 juta, yaitu 70% di tahap pertama. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke pemasukan dan penerimaan. Nah, ini pemasukan dan penerimaan. Baik, di sini di tanggal transaksi masuknya dana kita bisa lihat ya. Nanti saya coba pause dulu untuk sementara sambil saya siapkan tadi.
terkait dengan SP2D nya supaya lebih realistis dikit lah. Oke, kita pause sementara dulu ya. Oke, kita lanjut. Ini SP2D nya saya sudah siapkan. Bisa dilihat bahwa ini SP2D, ini cairnya di tanggal tanggal SP2D ini tanggal 4 bulan 6 ya. Tanggal 4 bulan 6 berarti yang masuk ke sini adalah tanggal transaksi tanggal 4. Oke, bulan 6. Ini kemudian jenis transaksi adalah pemasukan atau transfer dari KPPN. Uraian transaksi adalah terima atau transfer dana terima ya, bagusnya ya, lebih tepatnya terima dana transfer dari KPPN tahap pertama 70%. 70%. Oke. Nomor SP2D nya ini bisa kita lihat di sini. Kita tinggal blok aja ini. Kemudian klik kanan, kemudian copy text. Kita kembali lagi ke menu tadi, kemudian paste di sini. Oke, karena ini adalah pemasukan, maka ini dalam bentuk kredit 420. Oke. 120 kita save. Jadi dana sudah masuk di saldo bank ini sebesar 420 juta. Baik, selanjutnya dari BKAD melakukan penarikan dana, misalkan ini di tanggal 5 misalkan. Di tanggal 5 BKAD melakukan penarikan dana. Berarti ini penarikan tunai ya. Nah, penarikan tunai periode penggunaan dana, ingat ini penting ya teman-teman ketahui, ini harus kalau misalkan periode penggunaan dananya itu di tahap 1, maka dicentang dipilih di tahap 1. Ini cukup diklik aja bagian bawah ini. Nah, kita pilih tahap 1 atau tahap 2, kita pilih tahap 1 supaya nanti terkelompokkan ke dalam buku kas tahap 1. Kalau kita memilih ini, maka dia tidak akan terkelompokkan. Nah, makanya ini penting antara tahap 1 dan tahap 2, karena ini adalah penarikan dana di tahap 1, yaitu dana dari 70%. Makanya kita harus memilih di tahap 1 supaya terkelompokkan di tahap satunya nanti di buku kasnya. Baik, ini dari tanggal sampai tanggal ini tidak usah kita pilih karena tadi sudah ada di rencana penggunaan dana di tahap 1. Untuk uraian transaksi adalah penarikan tunai, dana BKAD termin pertama, 40%. Nah, ini penarikan tunai pertama ya, penarikan tunai pertama yaitu sebesar 20%. Nah, karena di Kalimantan Timur dalam rangka pengendalian termin pertama 40%, kita pecah lagi menjadi 2 kali penarikan, yaitu 20% dan 20%, sehingga tidak harus dilakukan penarikan secara keseluruhan, yaitu menarik 40% atau sebesar 240 juta ya. Sehingga yang ditarik di awal hanya bisa 120 untuk batas maksimal, sehingga harus terkonversi dalam bentuk progres, kemudian dilakukan penarikan dana kembali setelah progresnya mencapai 15-20%. Oke, untuk nomor SP2D ini kita sesuaikan di nomor, biasanya kita menggunakan nomor cek giro. Ini tulis saja, misalkan ini random aja, saya tulis, nanti disesuaikan oleh teman-teman sekalian. 2976. Nah, ini misalkan ini ya nomor yang ada di buku cek ya. Ada buku cek tuh pojok kiri atau pojok kanan tuh. Nah, kemudian karena ini sifatnya penarikan, maka ini kita tulisnya di debit. Nah, karena kita akan mengurangi saldo daripada bank. Oke, kita narik 120 juta, 120, 123, 123. Oke, ini 120 juta, kemudian kita save. Oke, ini
120 juta sudah kita tarik, sehingga dana yang tersisa di bank adalah 300 juta. Baik, ini untuk tahap 1 yaitu termin 1, kemudian penarikan tunai pertama yaitu sebesar 20%. Baik, kita akan lanjut ke pengeluaran. Kita klik aja pengeluaran yang ada di sini. Kemudian kita pastikan ini kaca pembesar, lagi-lagi kaca pembesar untuk mengetahui apakah sudah ada pengisian atau tidak sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjut ke ini, harus memilih periode penggunaan dana. Ini harus teman-teman dari awal harus melakukan secara sistematis ya. Jadi ini mulai dari periode penggunaan dana kita pilih di tahap 1 karena periode penggunaan dananya tadi tahap 1. Kemudian untuk tanggal transaksi dia tanggal berapa, itu kan tadi ada tanggal 4 ya penarikan, berarti sudah mulai ada misalkan sudah mulai ada pengeluaran dana di atas tanggal 4 atau di tanggal 4-nya. Kita pilih lah misalkan di tanggal 5 ya sudah ada pengeluaran. Nah, ini kita harus berurut ya, harus berurut dalam menginput, jangan ada yang dilangkain, jadi satu persatu. Baik, kemudian untuk nama biaya ini kita pilih misalkan misalkan operasional ya, berarti itu kan ada pertemuan kecamatan 1 sebelumnya, sehingga ada operasional yang dikeluarkan sebelumnya, yaitu ketika dana cair atau ketika BKAD sudah melakukan penarikan dana, maka biaya penggantian kita lakukan dalam rangka membayarkan dana talangan yang dikeluarkan oleh BKAD sebelumnya. Oke, ini operasional. Kemudian nomor transaksi ini tidak usah, ini lagi-lagi saya sampaikan bahwa nomor bukti transaksi ini tidak usah diedit. Ini biarkan aja sesuai dengan program, sesuai dengan urutan programnya. Kemudian kita masuk ke detail. Nah, ini detail di tanggal 5 ya, langsung menyesuaikan di tanggal yang ada di sini, di tanggal transaksi. Kemudian nomor bukti transaksi nanti menyesuaikan. Misalkan nomor bukti transaksi tadi itu OP ya. Ini OP 101 menyesuaikan yang ada di sini. Nih. Nah, kemudian nama kegiatan ini dipilih. Nah, ini biaya rapat, kemudian biaya pertemuan warga, pembelian ATK, inventaris, muatan laporan, pembukaan rekening, biaya pencatatan notaris. Kalau untuk biaya pembukaan rekening kita tidak ada, karena ini kita kerjasama dengan pihak Bank Kaltim-Tara terkait dengan pembukaan rekening, sehingga seluruh kecamatan di Kalimantan Timur itu tidak menggunakan dana awal atau dana simpanan awal. Baik, untuk biaya pertemuan ini biaya rapat. Kebetulan kita pertemuan kecamatan 1 itu menggunakan biaya BKAD. Kemudian untuk detail kegiatan adalah penggantian biaya pertemuan kecamatan 1 misalkan. Oke. Kemudian biaya yang dikeluarkan adalah 500.000. Nah, ini 500.000 yang dikeluarkan untuk biaya rapat pertemuan kecamatan 1. Mulai dari misalkan spanduk, kemudian snack, dan misalkan perlengkapan yang ada yang kita gunakan dalam bentuk ATK ya, yang pada saat pertemuan kecamatan 1. Oke, kita save. Klik yes untuk cetak bukti transaksi. Nah, ini nanti langsung dicetakkan dalam bentuk struk. Oke, ini loading, sabar, ini sesuai dengan kemampuan prosesor masing-masing. Nah, ini 500.000 yaitu kegiatan operasional penggantian biaya pertemuan kecamatan 1. Jadi teman-teman tidak usah menggunakan kwitansi yang lain lagi, cukup menggunakan ini. Penerima ditandatangani oleh si penerima atau yang akan diganti dananya. Ini silahkan bertanda tangan di sini. Misalkan BKAD, ketua BKAD-nya yang kita gunakan dananya di awal kemarin, berarti yang menerima adalah ketua BKAD. Maka ketua BKAD dibayar ke 500.000. Namun di selain ini BKAD harus mampu harus melampirkan bukti
kwitansi, nota dan lain sebagainya yang ada di bawah sini. Nah, 500.000 ini harus dibuktikan beli apa aja. Misalkan spanduk 150.000, kemudian snack 300.000, ya berarti itu harus dirincikan, harus dilampirkan di bawah sini. Nanti tinggal dicetak aja, kemudian dilampirkan. Oke, ini kita close. Ini kita close saja. Ini kita close, klik kanan, kemudian kita close. Sudah, kemudian lanjut. Misalkan ada biaya pengeluaran yang lain, ini pastikan ya teman-teman ya, ini kaca pembesar. Kalau tidak nanti tadi akan tertimpa lagi di sini, sehingga akan menimpa biaya yang sebelumnya tadi. Sehingga ini kita klik, kaca pembesar, kemudian kita masuk lagi ke periode penggunaan, misalkan tahap 1. Oke, sudah, ini kan posisinya udah di bawah nih. Nah, kita klik, kemudian kita pilih tahap 1 lagi, kemudian tanggal transaksi masih di tanggal 5, kemudian ini masih penggantian biaya operasional karena ada watermarking yang dikeluarkan oleh BKAD sebelumnya, yaitu OP 102, tadi kan 101, ini akan berurut terus 102. Jadi misalkan teman-teman ini jangan diedit ini lagi ya. Misalkan kalau ada yang salah dan harus dihapus, ini tidak usah diedit lagi. Kemudian kita masuk ke detail. Ini di tanggal 5 masih sama, nomor bukti transaksi adalah OP 102. Maaf, ini kita kasih huruf besar, sesuaikan OP 102. Kemudian nama kegiatan adalah, kita pilih yang ini nih, yang tanda panah ke bawah. Kemudian ini biaya pencatatan notaris. Nah, ini detail kegiatan adalah penggantian, karena biaya ini dikeluarkan sebelum dana BPM itu cair ya, biaya penggantian biaya pencatatan notaris. Nah, kemudian biaya yang dikeluarkan misalkan 750.000 untuk biaya watermarkingnya. Kita klik save, kemudian cetak struk bukti. Nah, ini yang menerima siapa? Misalkan bendahara mengeluarkan uang untuk menalangi terlebih dahulu untuk biaya pencatatan notaris, maka bendahara lah yang menerima daripada ini. Hanya saja dari 750.000 ini harus dibuktikan dengan nota watermarking. Sehingga tidak hanya mengganti biaya tanpa adanya bukti, jadi harus dilampirkan bukti daripada pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara. Oke, baik, ini kita close. Maaf, ini kita klik kanan di sini, boleh kita close. Oke, sehingga pengeluaran sudah menjadi 1.250.000 ya. Maaf, ini kita lanjut lagi. Untuk tahap 1, lagi-lagi ini pastikan tahap 1. Jika misalkan periode penggunaan tahap 1, maka ini harus dicentang di tahap 1. Nah, kemudian kita lanjut, misalkan ada biaya yang harus dikeluarkan dalam bentuk misalkan bahan ya, dalam bentuk bahan. BKAD sudah membelikan bahan itu di tanggal 7 misalkan. Tanggal 7 BKAD mengeluarkan bahan untuk belanja material. Ini ada belanja materialnya. Oh maaf, ini ada biaya uji lab ya, karena ini beton maka ada biaya uji lab yang harus dibayar. Saya kembali dulu ke tanggal 5, masih di tanggal 5 karena ada biaya penggantian. Ada biaya penggantian uji laboratorium yang dikeluarkan oleh BKAD sebelumnya. Oke, ini biaya laboratorium uji lab. Atau misalkan ginilah, ini tahap 1. Oke, kemudian biaya uji laboratorium ternyata baru dikeluarkan di tanggal 7 ya. Baru dikeluarkan di tanggal 7. Nah, sehingga uji lab ini kita masuk ke detail. Ini pastikan di uji lab masuk ke detail, nomor registrasi atau ID. Misalkan nomor registrasi ID ini sesuaikan aja dengan yang ada. Tapi kalau saya lihat sih kita ambil ini aja, UL 103 ya. UL 103, kemudian tempat pengujian misalkan laboratorium. PU Kabupaten Pasir misalkan. Deskripsi pengujian adalah GMF beton F aksen C 20 MPa. Nah, biayanya adalah untuk biaya GMF sendiri misalkan 2.500.000.
Oke, kemudian kita klik save. Oke, kita klik yes. Nah, ini 2.500.000. Ini silahkan jika misalkan ini mau digunakan sebagai kwitansi boleh, ataukah bisa menggunakan juga kwitansi yang dari laboratoriumnya langsung. Nah, itu silahkan, itu bebas saja. Kalau untuk di kwitansi ini boleh juga menggunakan ini di backup sama yang biaya laboratorium, itu bisa juga dengan notanya. Silahkan, mau cukup menggunakan satu juga tidak ada masalah. Oke, kita close ya. Ini ada close. Kemudian ini sudah ada 2.500.000 ditambah ini 3.750.000 sudah pengeluarannya, sehingga di saldo kas umum ini sudah mulai berkurang. Kemudian lanjut lagi kita ke pembelian material ya. Pembelian material baru dilakukan di tanggal 8 misalkan ini. Kemudian kita pilih lagi ini belanja material, kemudian BM104. Jadi dia ngurut terus nih. UL uji laboratorium, uji lab misalkan 103, BM 104. Jadi dia ngurut lagi terus itu 105, 106. Cuman kode depannya ini aja yang berganti-ganti. Kemudian kita pilih detail lagi. Kita pilih detail, misalkan tanggal transaksi itu di tanggal 8 tadi sudah menyesuaikan ini. Kemudian untuk nota pembelian, misalkan nota pembelian ini semen, misalkan semen 40 kg itu misalkan berapa sak gitu kan. Nota pembelian itu ya nomor nota gini aja deh, BM 104. kemudian pemasoknya toko maju mundur, kemudian alamat taruhlah di ini ya, Kecamatan Batu Engau. Nanti bebas saja, nanti menyesuaikan aja ya. Nah, kemudian material yang dibelikan adalah semen 40 kg per sak gitu. Kemudian jumlah itu misalkan ada, kita langsung belikan misalkan 100 sak ya. Ini harga satuan misalkan 40 atau 52.000 ya per saknya. Ini satuan ya, maaf, satuannya ini adalah sak, kemudian harga satuannya adalah 52.000. Ini langsung otomatis 5.200.000. Jadi dia langsung terkalkulasi dengan sendirinya. Nah, kemudian kita save. Nah ini tanda tangan, langsung ditandatangani oleh ketua bendahara BKAD yang mengeluarkan dana. Nah, nanti dilampirkan notanya di bawah sini. Nah, dilampirkan notanya, ditempel maksudnya di bawah sini ya, atau di lembar selanjutnya. Silahkan nanti berkreasi serapi mungkin supaya laporan pertanggungjawaban itu mudah untuk dipahami dan akuntabel, atau dapat dipercaya. Oke, ini kita close, klik kanan, kemudian kita close. Nah, ini kita pastikan lagi, kita klik ini lagi, kaca pembesarnya. Kemudian misalkan ada masuk lagi material ya, ada masuk material, kita bayarkan material di tanggal, kok ini uji laboratoriumnya di tanggal berapa nih? Tanggal 23 bulan 6. Oh, tadi salah tanggal berarti ya. Ini bulan 6 tanggal 23. Coba kita lihat dulu, kita cek ya. Oh iya benar, kita keliru. Oke, misalkan kita ubah ya, kita cek ya, apakah bisa kita melakukan perubahan atau enggak ya. Apakah kita bisa melakukan perubahan atau tidak, saudara-saudara. Kita coba, ini masuk ke uji laboratorium, kemudian edit. Kita akan merubah menjadi tanggal 7 ya. Kita edit, kemudian kita pilih di sini, kemudian kita pilih tanggalnya di tanggal 7. Oke, kemudian ini tidak ada perubahan, kita hanya merubah paraphrase tanggal, kemudian kita save. Oke, kita yes. Oke, dia berubah. Ternyata support untuk perubahan ya, support untuk perubahan terkait dengan tanggal. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dalam penginputan jika salah tanggal. Ini bisa kita lakukan edit pada tanggalnya.
Nah, kemudian untuk belanja material tadi sudah, semen sudah, kita coba untuk membelikan material seperti pasir, batu pecah, dan apalagi ya, plastik cor dan lain sebagainya lah. Kita simulasikan satu material lagi ya, baru kita masuk ke upahnya nanti. Ini teman-teman saya percepat ya untuk pengoperasiannya supaya bisa nanti kita masuk. Setelah ini kita akan masuk ke upah untuk pengaplikasian bagaimana cara menginput upahnya. Oke, baik. Ini kita sudah menginput beberapa belanja material operasional dan uji lab. Ini kita sudah input. Misalkan kita sudah harus membayarkan alat molen yang sudah digunakan selama 1 minggu. Misalkan di tanggal 21 kita sudah mulai membayar, yaitu kita masuk ke biaya sewa atau beli, kemudian kita ke detail nomor kontrak sewa atau beli. Misalkan nomor kontrak itu yang sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat, karena di Juknis itu ada menyediakan formatnya, maka nanti bisa dilihat atau dicek Juknis kembali. Misalkan di situ nomor kontrak atau 01 sewa, kemudian bulannya misalkan bulan 6 tahun 2021. Nah, kemudian jenis perlengkapan peralatan adalah concrete mixer atau molen, alat molen 350 kubik ya, 350 atau 3,5 kilogram, 350 kilogram. Apa ya anunya ya, liter ya, maaf ya, 3,5 misalkan 3,5 kubik yang isinya 3,5 kubik. Nah, kemudian waktu pemakaian kita sudah menggunakan misalkan 7 hari. Waktu pemakaian kita sudah menggunakan 7 hari, volumenya 1 unit. Kemudian harganya misalkan nilai sewanya ini harus dibantu dengan kalkulator ya, atau nanti dibantu dengan Excel. Misalkan dalam 1 hari itu harganya 350.000, maka 350.000 itu dikali 7 itu sama dengan, ini misal aja ya, ini berarti 2.450.000. Oke, ini kita copy, kemudian paste value, nanti kita ambil blok yang ada di atas sini, kemudian kita klik kanan copy, kemudian kita masuk lagi ke aplikasi kembali, nah ini kemudian di sini kita blok, kemudian klik kanan, kemudian paste. Nah ini 2.450.000 untuk biaya sewanya. Nah, kalau mau lebih detail, bagusnya kita detailkan di sini. RP misalkan 350.000 per hari. Nah, hari kan sama dengan 7 jam ya, berarti 350.000 per hari. Baik, ini kita save.
Oke kawan-kawan, nanti dari sini tolong ini penerima bisa langsung ditandatangani di sini atau nanti bisa dibuatkan dalam bentuk kwitansi dari si penyewa alat. Nah ini bebas saja nanti seperti apa modelnya. Yang paling penting adalah menggunakan kwitansi yang sah, oke, yang ditandatangani oleh penerima dan si pemberi. Oke baik, ini kita close. Kita close. Ini sudah ada biaya sewa sudah masuk. Nah kemudian kita masuk karena ini sudah 1 minggu berjalan, kurang lebih seminggu lebih pekerjaan, maka ya, tukang misalkan sudah harus dibayarkan, misalkan itu di tanggal 21 juga tukang itu harus dibayar, maka untuk nama biaya ini kita pilih upah pekerja. Ini tidak usah kita ubah, nanti langsung ke detail. Oke, detail, kemudian dipastikan minggu keberapa. Ini kan mulai kerja, misalkan sudah mulai kerja di tanggal 9 ya, berarti tanggal 9 itu sudah minggu kedua. Ini bulan Juni ya. Nah, bulan Juni berarti periode tanggal dari tanggal 9 sampai dengan dia langsung otomatis teman-teman ya. Jika kita pilih tanggal 8 di sini, dia akan berganti sendiri di tanggal 14. Jadi teman-teman tidak usah merubah yang ada di sini, cukup memulainya saja dari awal mereka absen atau mulai kerja. Oke, misalkan mulai kerjanya itu di tanggal 9, maka berakhir di minggu kedua itu tanggal 15. Nah, jadi silahkan ini untuk tidak usah dilakukan perubahan. Nah, cukup saja langsung mengubah pada periode tanggal yang ada di depan ini. Nah, kemudian tanggal transaksi ini tanggal 21, yaitu mengambil dari sini tadi, kita tidak usah merubah, cukup menentukan di awal tadi. Nah, kemudian untuk absensi ini misalkan mandor ini masuk ya, hari pertama dia masuk, ini berdasarkan hasil catatan mandor atau BKAD yang ada di lapangan. Nah, jadi kita tinggal menceklisnya dalam bentuk aplikasi berdasarkan catatan yang ada di lapangan. Nah misalkan hari pertama mandor masuk, kemudian hari kedua ternyata masuknya cuma setengah hari, kemudian mandor absen di hari ketiga, di hari keempat masuk, di hari kelima masuk, di hari keenam dan ketujuh itu tidak masuk. Nah misalkan lagi si tukang ini masuk ya, sepanjang hari dia masuk nih tukang nih. Nah namun di hari ketujuh di tanggal 15 dia absen karena ada acara keluarga, ini misalkan. Nah ini misalkan berarti dia masuknya 6,5 hari. Nah, misalkan ini setengah hari masuknya, jadi kita harus berhitung, harus kita harus konsisten lah, komitmen terkait dengan jumlah hari mereka masuk, ini berdasarkan absen. Kemudian si C, misalkan si tukang ini masuk setiap hari nih. Ini masuk setiap hari nih, jadi kita checklist ini masuknya setiap hari nih, jadi full dia 7 hari dalam 1 minggu. Kemudian si D ini juga full, misalkan ya, ini misalkan aja ini si D 1 minggu dia full. Kemudian si E pekerja dia juga full misalkan. Kemudian si F, nah si F ini di hari pertama dia nggak masuk nih, jadi absen ya. Di hari kedua masuk tapi setengah hari, kemudian di hari ketiga dia masuk, di hari keempat masuk, di hari kelima masuk, keenam masuk, di hari ketujuhnya karena dia mau jalan sama pacarnya, jadi dia masuknya setengah hari. Nah, karena dia harus mandi di sore hari kan. Oke, ini setengah hari. Kemudian di hari ketujuh si G ini masuknya di yang nomor 7 ya, maaf. Ini si G ini masuk terus ya selama 7 hari full. Nah, kemudian si H ini di hari pertama nggak masuk, di hari kedua masuk, nanti di hari kelima dia abstain, kemudian di hari keenam masuk dan di hari ketujuh masuk full, berarti cuma 5 hari. Nah kemudian ini kita lihat, nah ini unique kode, ini kita abaikan aja. Nah ini adalah kode daripada aplikasi. Nah, kita hanya berpatokan yang ada di sini saja. Ini yang ada 525 total daripada upahnya ya. Ini pastikan bahwa ini semua terisi ya.
minggu ke-1 supaya nanti pada saat pengelompokan laporan di sini, laporan pada poin yang ada di sini nih, dia terkelompokkan berdasarkan minggu dan bulan. Nah, jadi dia tidak random. Ya, nanti kalau kita misalkan tidak menginput ini, tidak memilih ini, maka dia akan memilih random. Jadi tidak akan terkelompok sesuai dengan minggu dan bulannya. Baik, ini kita save. Cetak struk bukti, yes. Nah, jadi inilah yang nanti BKAD pakai untuk menandatangani kwitansi yang ada di upah. Jadi tidak usah lagi menggunakan upah yang baru, menggunakan kwitansi yang baru, cukup menggunakan upah hasil printan daripada aplikasi Sinta. Jadi kan lebih mudah ya, karena udah disediakan nih. Nah, ini udah disediakan. Oke, ini sampai ini, oke. Kemudian kita close. Nanti kalau printnya kan tinggal gini aja nih printnya. Ini print report. Kemudian nanti tinggal dipilih ya apa. Nah, ini tinggal dipilih, kemudian print. Nah, gitu. Nanti tinggal diatur lah oleh teman-teman. Jadi kita close. Nah, kemudian ini sudah kita melakukan input mulai dari operasional, kemudian uji laboratorium, belanja material, upah pekerja, dan biaya sewa beli alat. Nah, ini kita sudah input secara keseluruhan sehingga ini sudah menjadi menjadi bagian daripada penginputan di tahap kedua. Nah, jadi untuk sementara Bapak Ibu, untuk tahap tutorial pengoperasian di tahap kedua saya cukupkan, mulai dari rencana penggunaan dana tadi ini kita sudah input, kemudian pemasukan dan penerimaan ini kita sudah input, sampai dengan pengeluaran itu sudah kita input mulai dari operasional, uji laboratorium, belanja material, upah pekerja, sampai dengan biaya sewa atau beli. Nah, sehingga saldo bank itu tetap 300 juta karena saldo bank belum ada penarikan tadi di pemasukan dan penerimaan. Kemudian saldo kas berkurang 71 juta dikarenakan terdapat pengeluaran sebesar 48.235.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan untuk sementara untuk tutorial pengoperasian aplikasi tahap kedua. Nah, kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bekerja.